Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran matematika kelas 8. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang lingkaran. Lingkaran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Beberapa lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita tadi ya, yang sudah diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana ada benda-benda yang berbentuk lingkaran ya. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran lingkaran ini. Kita lanjutkan ke unsur-unsur lingkaran. Jadi lingkaran itu mempunyai unsur atau bagian-bagian. Coba diperhatikan, di sini ada gambar lingkaran ya. Kemudian ada bagian-bagian yang sudah dikasih huruf. Nah, misalnya ada di sini titik O. Titik O ini terletak di tengah-tengah. Ya, jadi titik O ini terletak di tengah-tengah. Nah, ini namanya titik pusat. Jadi titik O ini namanya titik pusat lingkaran. Ya, jadi titik O adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran. Ya, berada di tengah-tengah. Kalau ada yang pertanyaan nanti apa yang dimaksud dengan titik pusat, nah kamu harus bisa jawab ya. Apa titik pusat? Nah, kemudian ada garis AO, BO, CO, DO. Nah ini AO, BO, CO, DO. Nah itu sama panjangnya. Nah itu disebut dengan garis atau jari-jari lingkaran. Ya, jadi jari-jari lingkaran itu dari apa? Yang berbentuk lingkaran ini, garis yang berbentuk lingkaran ini ke titik pusat. Ya, nah ini namanya jari-jari lingkaran. Ya, dari arah mana saja sama ya panjangnya. Yaitu disebut dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Nah, kemudian garis AC. Nah, lihat garis AC. AC dari A ke C. Nah, dari A ke C ini, lihat dari A ke C ini, yuk dari sini A ke O kan, tadi jari-jari, dari O ke C jari-jari, jadi A ke C ini berarti 2 kali jari-jari, ya kan? Ini tadi jari-jari, ini jari-jari, sedangkan dari A ke C ini berarti kan 2 kali jari-jari. Nah, AC ini disebut dengan diameter atau garis tengah ya, diameter atau garis tengah lingkaran. Garis tengah lingkaran. Ya. Kemudian lihat kan. AC ya, AC titik-titik AO. Jadi AC ini berapa kali dari AO? Sudah saya katakan tadi ya. Jadi AC ini adalah 2 kali pada jari-jari. Berarti AC ini adalah 2 kali dari AO. Jadi 2 kalinya ya. Jadi kalau begitu 2 meter, diameter itu 2 kalinya jari-jari. Nah, kalau kemudian sebaliknya, berarti kalau sebaliknya kayak apa? AO titik-titik AC. AO berapa kali dari AC? Ya, berarti setengahnya ya, setengahnya. Jadi AO itu setengahnya dari AC. Nah, kita lanjutkan. OE. Nah, ini OE nih. OE atau EO sama aja nih. Nah, OE ini disebut dengan apotema ya. Jadi apotema ini dari titik pusat, garis yang dari titik pusat tegak lurus dengan garis CD. Nah, garis CD ini nanti apa? Nanti tahu ya nanti. Jadi AOE ini disebut dengan apotema. Apotema. Ya, kita lanjutkan. Garis lengkung AB atau CD. Nah, garis lengkung AB yang melengkung ini atau CD ya, atau bisa juga ini ke sini AD atau ini ke sini juga sama, itu namanya adalah busur ya, busur lingkaran. Busur lingkaran atau busur saja bisa juga, busur lingkaran. Yang melengkung ya, melengkung. Nah, sekarang ada yang lurus. Garis lurus CD. Nah, garis lurus CD ini yang lurus. Kalau tadi yang melengkung, nah sekarang yang lurus. Nah, yang lurus ini namanya lain lagi, yaitu
tali busur. Ya, kalau yang tadi busur lingkaran, kalau yang ini yang lurus ini tali busur. Nah, jadi yang dimaksud dengan apotema tadi yaitu garis dari garis lurus atau garis yang tegak lurus dari titik pusat. Nah, tegak lurus dengan garis atau dengan tali busur, namanya adalah apotema, ya. Apa apotema? Yaitu apotema itu garis yang ditarik dari titik pusat tegak lurus dengan tali busur. Nah, kemudian kita lihat lagi daerah yang diarsir nomor 1. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 ini, daerah ini dibatasi dengan jari-jari, ya, 2 jari-jari dan busur, namanya juring, ya, atau sektor. Juring atau sektor, ya, atau sektor. Nah, kemudian yang nomor 2 ini, ya, lain lagi nih, ini dibatasi busur dan tali busur. Jadi nomor 2 ini namanya tembereng. Ya, yaitu adalah unsur-unsur lingkaran. Silahkan dilihat lagi. Ya, di buku juga ada. Silahkan dilihat ya, di buku yang ada dari sekolah ya, atau dari mana saja buku yang tentang matematika tentang lingkaran pasti sama ya. Silahkan dilihat-lihat. Kita lanjutkan dengan keliling lingkaran. Apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran? Perhatikan, di sini ada gambar lingkaran yang berpusat titik O, ya, pusat titik O. Jadi yang dimaksud dengan keliling lingkaran adalah panjang garis yang melengkung ini, panjang busur, ini namanya busur. Jadi panjang busur dari titik A sampai ke titik A lagi, itu namanya keliling lingkaran, ya. Jadi dari titik A sampai ke titik A lagi, ini namanya keliling lingkaran. Atau dari titik B juga bisa, dari titik B sampai ke titik B lagi. Nah, ini namanya satu keliling lingkaran, berarti satu keliling, ya, atau keliling. Biasanya disingkat dengan K, ya. Jadi untuk keliling biasanya disingkat dengan huruf K besar, ya, K. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang garis dari A melalui titik pusat sampai ke B itu namanya diameter, ya, atau garis tengah. Kemarin sudah ya. Apa? Tadi sudah. Nah, ini tadi. Nah, ini garis AC. Nah, ini diameter, ya. AC sama dengan diameter atau garis tengah lingkaran. Jadi garis dari titik A melalui titik pusat sampai ke B, garis lurus, ini namanya diameter, biasanya disingkat dengan D, ya. Nah, itu. Jadi untuk K ini namanya keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Dan untuk D sama dengan diameter atau garis tengah, ya. Nah, perhatikan. Perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter, ya, perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter itu ada suatu bilangan yang disebut dengan phi. Jadi kalau kita bandingkan keliling, kita bandingkan dengan diameternya, atau keliling dibagi diameter, itu akan menghasilkan suatu bilangan yang namanya phi. Nah, ini bacanya phi. Nah, nilainya phi ini yaitu ada dua macam, ya. Jadi ada yang phi ini ada yang 3,14, ya, 3,14, atau ada juga yang 22/7. Tergantung nanti mana yang dipakai. Jadi nilai phi bisa 3,14 atau 22/7, ya. Nah, kemudian kita akan mencari rumus keliling. Apa rumus keliling? Nah, kita ambil dari sini. Keliling dibagi diameter sama dengan phi. Ya, keliling dibagi diameter sama dengan phi. Nah, untuk mencari keliling kayak apa? Di keliling sama dengan kira-kira kayak apa nih? Keliling sama dengan yaitu phi kali D. Jadi phi kita kalikan dengan diameternya. Nah, inilah rumus keliling lingkaran.
Nah, untuk rumus keliling lingkaran ada dua. Kenapa? Karena diameter ini bisa kita ganti dengan jari-jari. Ingat, diameter ini 2 kalinya jari-jari. Nah, lihat di sini di atas lagi tadi. Nah, ya, nih. AC sama dengan 2AO. Ini diameter, ini jari-jari. Jadi diameter itu 2 kalinya jari-jari. Ya, diameter 2 kalinya jari-jari. Nah, kalau begitu rumus keliling yang kedua adalah K sama dengan, nah D-nya ini kita ganti dengan 2R. Jadi D-nya ini kita ganti dengan 2R. Jadi 2R. Karena diameter ini 2 kalinya dari R. Jadi Pi 2R. Nah, karena ada angkanya, biasanya angka ini ditaruh di depan. Jadi K atau keliling sama dengan 2-nya di depan, 2 Pi baru R. Nah, inilah rumus keliling lingkaran yang kedua. Jadi yang pertama ini rumusnya, ya, kemudian yang kedua adalah ini. Ya, tergantung nanti mana yang dipakai ya. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soal. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh, perhatikan contoh. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui A diameter 14 cm, kemudian yang B jari-jarinya 10 cm. Nah, kita jawab sama-sama. Kita tulis dulu rumusnya, ya. Diameter 14 cm berarti rumusnya kita pakai yang ada diameternya ini. Ya, perhatikan. Kemudian V-nya, nah, lihat V-nya. Perhatikan, kalau diameternya ini merupakan kelipatan 7, 14 ini kelipatan 7, maka V-nya menggunakan adalah 22/7. Kenapa? Karena supaya mudah menghitungnya. Ya, jadi kita tulis rumusnya yang A, K sama dengan, rumusnya berarti yang atas ini, V kali D. V kali D. Jadi sama dengan V-nya yaitu 22/7. 22/7 kali D. D-nya adalah diameter. Diameternya 14. Nah, kan? Nah, 14 dengan 7 kan bisa dibagi. Coret, coret ya. Ini 1, ini 2. Berarti 22 kali 2 bagi 1. 22 kali 2 yaitu 44 cm. Jadi kelilingnya adalah 44 cm. Kemudian yang B. Yang B diketahui jari-jarinya 10. Karena jari-jari, berarti kita menggunakan keliling apa? Kelilingnya ini yang kedua ini ada yang ada R-nya. Kita tulis rumusnya dulu, yaitu K sama dengan 2 kali V kali R. Ya, 2 VR berarti sama dengan 2 kali. Nah, perhatikan V-nya. Karena di sini 10. Nah, 10 ini kan bukan kelipatan 7. Ya, jadi kita gunakan yang 3,14. Jadi V-nya kita gunakan yang ini. Jadi 2 kali V yaitu 3,14 baru kita kalikan dengan R. R-nya yaitu 10. Ya, jadi sama dengan 2 kali 3,14 berarti 6,28. Ya kan? 6,28 kali 10 berarti 62,8 cm. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Tentukan keliling bangun yang diarsir. Jadi nomor yang A ini yaitu setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran diameternya 10. Nah, berapa keliling bangun ini? Jadi yang maksud dengan keliling itu berarti dari sini ya, yang melengkung ini, garis lengkung, kemudian ditambah ini. Ya, jadi sekali lagi untuk keliling bangun yang pertama ini berarti ini dari sini, kemudian sampai di sini, kemudian ditambah dengan ini. Berarti setengah keliling lingkaran ditambah dengan panjangnya diameter ini. Itu namanya keliling ya. Jadi kita cari dulu yaitu keliling lingkaran. Karena ini cuma setengah, kita kalikan setengah atau bagi 2. Ya, jadi rumusnya adalah yang ini dulu ya, kita cari ya. Jadi keliling sama dengan pakai rumus yang K sama dengan V kali D boleh, atau
pakai 2 VR juga boleh ya, pakai K sama dengan V kali D aja. Kemudian nanti kita bagi 2 atau kalikan setengah boleh ya, atau setengahnya di depan juga boleh, setengah kali V kali D ya, karena ini setengah lingkaran jadi pakai setengah, jadi sama dengan setengah kali, nah V nya yang mana, V nya adalah 3,14 atau 22/7. Karena ini bukan kelipatan 7, pakai 3,14, 3,14, baru kalikan dengan D, diameternya adalah 10 ya, jadi sama dengan, nah boleh 2 dengan 10 coret ya, di sini 5, berarti ini sini 1, nah berarti 3,14 kali 5 ya, ya 3,14 kali 5 yaitu 15,7 ya, jadi 15,7 cm ya. Kemudian jadi panjangnya setengah keliling ini adalah 15,7, baru ditambah dengan 10, ditambah dengan 10, berarti sama dengan 25,7 cm ya. Ini soal yang A. Kemudian soal yang B. Perhatikan soal B ya. Perhatikan soal B, jadi ada setengah lingkaran, kemudian ini adalah persegi ya kan, karena ada tandanya sama ya, jadi tandanya sama berarti ini adalah persegi ya, persegi, kemudian ini setengah lingkaran. Nah, yang dimaksud dengan keliling berarti misalnya kalau dari sini kemudian sampai sini, kemudian nah baru ke sini lagi, jadi dari titik awal sampai ke titik awal lagi. Terserah cara mencarinya mana dulu, boleh yang ini dulu dicari atau yang setengah lingkaran dulu boleh ya. Nah, jadi kelilingnya adalah sama seperti tadi, mau yang ini dulu boleh, berarti ini setengah keliling ya, setengah keliling berarti setengah kali V kali D ya kan, baru nanti kita tambah dengan ini ya, tambah dengan yang ini ya, berarti sama dengan setengah kali V. Nah, ingat V-nya ini apa diameternya, ini kelipatan 7, bisa dibagi 7, berarti pakai 22/7. 22/7 kali, nah, diameternya sama dengan ini diameternya, berarti sama saja dengan ini ya, yaitu 21 ya. Ada yang bisa dicoret, ini coret ya. Nah, ini berarti 3, ini berarti 1 ya. Kemudian ini juga sama, ini 22 dengan 2, ini 1, ini 11. Jadi 1 kali 11 kali 3. 1 kali 11 kali 3 dibagi 1 berarti 33. Nah, jadi panjangnya dari sini ke sini 33. Nah, berarti keliling semuanya berapa? Ya tinggal ditambah aja. 33 ditambah 21, 21, 21 ya. Tambah 21, tambah 21, tambah 21 ya kan, di 33 tambah 21 tambah 21 tambah 21 berapa? 33 tambah 21 54, 54 tambah 21 70 berapa? 75 ya, 75 tambah 21 berarti 96 ya, jadi 96 cm. Jadi keliling bangun ini adalah 96 cm. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga, yaitu soal cerita. Sebuah roda sepeda berjari-jari 42 cm berputar sebanyak 5.000 kali. Berapa jarak yang ditempuh? Jadi berapa jarak yang ditempuh oleh roda sepeda tadi? Jadi kita cari dulu keliling roda, jadi 1 kali putaran ya. Jadi kalau keliling lingkaran roda tadi itu artinya berarti berputar 1 kali ya. Jadi kita cari K sama dengan pakai rumus apa? Karena ini jari-jari pakai rumus 2 ya, 2 VR. Rumusnya 2 VR ya kan, berarti 2 kali, nah ingat ini jari-jarinya kelipatan 7 yang 42 bisa dibagi 7, berarti pakai 22/7. Jadi V nya pakai 22/7, baru kalikan dengan 42.
Mana yang bisa dicoret? Ini coret dengan ini ya. Ini 6, ini 1. Jadi 2 kali 22, 44. Kemudian 44 kita kalikan dengan 6. Ini kan? 2 kali 22, 44. 44 kali 6 yaitu 264 cm. Jadi roda ini berputar satu kali sejauh 264. Nah, dia berputar berapa kali? 5.000 kali. Jadi kita kalikan dengan 5.000. Jadi 264 kali 5.000. Ya, yaitu jawabannya adalah berapa? 1.520.000 cm. Ya, jadi 1.520 cm. Nah, biasanya jarak ini, biasanya kalau yang jauh, jaraknya biasanya pakai kilometer. Jadi kalau dijadikan kilo berapa ini? 1 kilo itu sama dengan 100.000 cm. Ya, jadi 1 kilo 100.000 cm. Jadi ini kita bagi dengan 100.000 karena dijadikan kilometer. Bagi 100.000 berarti kalau ada koma, berarti komanya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi 100.000 menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, kemudian 5. Nah, baru sini ada koma 2. Jadi 1.520.000 kalau dijadikan kilo jadi 15,2 kilometer. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi keliling lingkaran. Ya. Jadi kalau masih belum ngerti, ulangi lagi dari pertama tadi, apa rumusnya, keliling lingkaran itu apa? Ada 2 macam, keliling sama dengan V kali D, kemudian yang kedua, keliling sama dengan 2VR. Ya, jadi jangan bosan-bosan, ulangi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.